Kita boleh bersyukur pada kesempatan pagi hari ini. Tuhan bukan kirim satu tapi dua. Ya. Kita boleh bersyukur pada saat ini karena memang saudara, kedua hamba Tuhan ini bukan hamba Tuhan lahir, hamba Tuhan lahir sebagai pengusaha dan Tuhan pakai mereka untuk melayani ya. Jadi sudah nanti kita mendengar firman Tuhan dari Bapak Pendeta Diki itu dan saksian dari siapa Pendeta Bapak Pendeta John. Nama akhirnya masih susah ya. Nanti biar Pak Diki yang kenal. Haleluya. Katakan kiri kanan. Semangat. Ya, korek kalau perlu ya. Harus semangat ya. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, kami tadi malam datang. Saya berjanji kepada diri saya minimal 1 tahun 2 kali saya ke Amerika. Karena ada semangat makanya datang lagi. Orang Indonesia kalau mau ke Amerika semua pusing. Soalnya dolarnya mahal. 15.000 sekarang Bapak Ibu. Kalau kita beli itu 15.000. Jadi kalau $10 itu udah 150.000 Pak. Jadi kalau di tiket 20 sekian juta udah mikir-mikir. Tapi Tuhan baik, amin. Amin. Tuhan kirim saya dengan Pak John. Boleh Pak John datang ke depan? Pak John ini orang yang luar biasa. Haleluya. Pak John ini dari Makassar, dari Toraja. Tapi selalu bergaul sama kita, orang Manado. Makan rica-rica apa biasa. Bagaimana bro? Oh sama Bu Ida ini Makassar ya, Ibu Ida sama. Tadi malam sudah ngobrol. Bapak Ibu, saya sudah janji saya mau kemari, tapi selalu saya itu kok disuruh ke jemaat di tempat itu. Amin. Waktu saya telepon Tante Linda, biasa kan saya ingat Tante Linda punya ulang tahun soalnya November. Kali ini Tante bilang jangan saya Om lah. Jadi Om punya ulang tahun itu tanggal 11. Jadi saya pikir saya juga banyak sibuk di Jakarta. Jadi saya atur datang sebelum tanggal 11, tapi tanggal 11 ada di sini. Kan muter-muter. Tanggal 12 pulang. Jadi 1 bulannya. Jadi ada salam dari istri saya untuk semua saudara-saudara kita yang ada di IPFC ya. Jadi namanya di Om Siniji sama Tante dan semua yang kita senangin, amin. Saya perkenalkan Pak John ini Bapak Ibu, kenapa? Dia seorang bawah, orang dari tidak punya, tapi dia berjuang. Dia jadi pengusaha, bekerja jadi seperti saya, bekerja dulu. Kemudian dia berjuang, dia jadi pengusaha. Pengusaha alat-alat kesehatan, periksa-periksa darah. Kemudian dia dipanggil Tuhan. Kemudian anaknya yang ngurusin kayak saya, sekarang dia boleh ikut saya. Sekali ini ikut saya, besok sendiri lari sendiri ya. Pulangnya belum keluar ini ya. Dia sekolah S2 Bapak Ibu. Kalau saya S6 Samsung. Tahu S6 dong? Tapi puji Tuhan Bapak Ibu, saya minta Pak John akan sedikit bersaksi bagaimana dia begitu semangat sampai dia jadi pengusaha. Dan beliau punya cita-cita datang ke Amerika Bapak Ibu. Dan hari ini kesampaian. Ini penting ini. Jangan sampai orang yang sudah ada di Amerika sudah lupa Amerika. Ini justru Perindo datang ke Amerika ini Dream City. Katakan kiri kanan, ini New York Dream City. Saya pernah ngomong, semua orang pengen datang ke New York. Kalau sudah sampai di New York, kemudian orang mau pulang, tidak ada tujuan, itu rugi banget. Serius, untuk datang ke New York perjuangan loh Bapak Ibu. Dia punya uang, tapi untuk cari visa aja nggak gampang Bapak Ibu. Tapi puji Tuhan Pak John yang terusin dulu kesaksiannya beliau ini penting, baru kita lanjut firman, oke? Silakan Pak John. Ya, puji Tuhan. Shalom. Haleluya. Ya, saya bersyukur ada di tengah-tengah sidang jemaat di sini. Terima kasih Om Tante sudah menjemput kami dan kami di sini hanya untuk kemuliaan Tuhan. Ya tadi Om Deki sudah jelaskan bahwa saya yang tidak punya apa-apa sekarang punya apa-apa. Amin. Karena Tuhan. Amin. Ya. Jadi betul saya sejak kecil adalah seorang anak gembala, anak-anak bukan gembala sini, gembala kerbau.
Tapi itu pun juga bukan punya orang tua saya, punya orang lain. Jadi waktu kecil di Toraja, saya ngomong sama kerbau. Ngerti lah bagaimana kalau kita itu jaga kerbau sejak kecil. Tetapi puji Tuhan, Tuhan mengirim saya ke Makassar untuk merantau dan saya tinggal di keluarga di Makassar dan saya sekolah. Nah ketika saya sekolah itu saya memang betul-betul taat, disiplin, bekerja. Jadi kalau misalnya jemaah di sini bekerja, ya prinsip saya waktu itu adalah bekerja untuk Tuhan. Karena segala sesuatu yang kita kerjakan untuk Tuhan. Amin. Betul? Ya, jadi saya punya prinsip seperti itu. Jadi tidak ada neko-neko apa. Saya taat saja apa yang saya lakukan dan mungkin orang lain nggak bisa. Karena yang lain itu mundur. Tetapi saya seorang diri maju terus. Karena ada suatu cita-cita tadi. Ya. Jadi prinsip saya waktu masih kecil adalah mau merubah hidup saya, mau merubah kehidupan orang tua saya yang petani, dan mereka semua bagaimana adik-adik saya ingin supaya tidak sama dengan orang tua saya kayak yang di desa itu. Hidupnya hanya 10 jari dan hidupnya pas-pasan. Ya, sehingga saya bekerja di suatu perusahaan Jerman waktu itu di Makassar. Jadi saya berusaha terus. Segala sesuatu yang saya kerjakan itu adalah hanya saya bilang ini untuk Tuhan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu bekerja hari ini di tempat ini, itu untuk Tuhan. Kita betul-betul tidak ada punya, ya memang kita cari duit untuk hidup. Tapi banyak orang yang sudah selesai pekerjaannya, itu sudah selesai. Tetapi saya tidak. Saya melakukan apa yang saya bisa lakukan. Dan untuk perusahaan itu. Dan saya olah-olah bahwa perusahaan ini yang saya tempat kerja adalah milik saya. Ya, kalau kita bekerja dengan perusahaan milik kita, maka seluruh pikiran kita, seluruh tenaga kita curahkan untuk itu. Dan tidak ada dibilang nantilah kalau misalnya saya dikasih bonus dan sebagainya, tidak. Dan puji Tuhan, karena ketika saya berpikir bahwa saya punya perusahaan ini, tahun 1988 itu Krismon, dolar itu 2.000. Tetapi dengan cara Tuhan sendiri, itu membuat saya membuka usaha sendiri. Dan mulailah ketika itu, karena memang waktu saya sekolah itu, saya bilang sebelum anak saya sekolah kuliah, saya harus punya perusahaan sendiri. Karena sampai kapan saya bisa mengikut sama orang lain? Nah itu prosesnya panjang dan itu tidak gampang. Ya, jadi pada saat saya membuat suatu tujuan, Om Diki selalu katakan bahwa kita harus ada punya tujuan. Nah ketika saya memiliki tujuan, ketika saya mau melakukan perubahan dalam hidup keluarga saya betul-betul bekerja. Nah ini adalah persoalan di mana kita mau bekerja dengan sungguh-sungguh. Nah pada saat saya bekerja dengan sungguh-sungguh, Tuhan buka jalan. Saya datang kepada Tuhan, saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, saya mau seperti ini, dan Tuhan kasih. Ketika saya sudah mulai itu keluar dari perusahaan, dan itu pada saat saya menduduki jabatan yang sudah posisi baru sebetulnya. Ya di tahun 99 itu fasilitas sudah dikasih mobil, dikasih rumah perumahan, dikasih pesangon yang tinggi. Tetapi Tuhan membuat sesuatu yang berbeda. Nah pada saat itu adalah saya mengerti bahwa hidup ini ada tuntunan, ada tanggung jawab yang saya harus berikan kepada Tuhan. Saya mulai melayani Tuhan dengan kecil. Mungkin ya saya berjemput tamu. Awalnya pelayanan saya dijemput tamu. Tetapi saya dengan setia. Saya tepat waktu. Waktu saya keluar kota, kalau kita keluar daerah, saya mau karena jam saya itu, walaupun saya capek, walaupun sudah sangat capek, tetapi saya mau setia untuk terima tamu. Lalu teman-teman saya katakan, Pak John, kan waktunya belum pulang. Kenapa mesti pulang? Saya bilang, saya pelayanan. Pelayanan apa? Saya bilang jemput tamu. Dia bilang, oh jemput tamu. Seolah-olah mengejek saya. Tetapi saya bilang, saya setia di dalam perkara yang kecil, maka Tuhan akan memberikan perkara dalam tanggung jawab yang besar. Berikan tangan doa kita. Hari ini saya berkhotbah di gereja saya 1 kali sebulan. Dan saya diangkat di gereja saya, kami di GPT, itu di cabang Dayak, wakil gembala, mengurus jiwa-jiwa. Dan mengurus jiwa-jiwa itu urusan Tuhan, tetapi Tuhan kasih karunia bagaimana untuk cinta sama jiwa-jiwa. Nah, mulai dari perkara yang kecil. Nah tadi dijelaskan Om Diki bahwa yang tidak ada menjadi ada. Nah ini kesaksian saya yang tidak ada. Rohani saya yang begitu kecil, yang begitu layanan yang sangat kecil. Tetapi begitu Anda diberikan suatu perkara yang kecil, kalau Anda setia, Tuhan akan memberikan. Saya diterima di gereja di mana-mana untuk melayani Tuhan. Karena prinsip saya adalah untuk Yesus Kristus, bukan untuk apa-apa. Ya. Jadi prosesnya itu adalah proses yang cukup panjang. Tetapi kita dengan membangun dengan suatu spirit yang luar biasa.
Roh Kudus yang menuntun hidup kami. Dan mulai saya tahu kebenaran firman Tuhan. Prinsip-prinsip Alkitab saya terangkan di dalam perusahaan kami. Setiap pagi 1 jam itu baca firman. 1 jam. Semua karyawan jangan melakukan segala sesuatunya tanpa berdoa. Jadi kita mulai dulu berdoa, baca firman 1 jam, baru merenungkan. Karena Tuhan bilang dahulukan Tuhan. Menomor satukan itu penting. Maka Tuhan membuka. Kami awalnya saya pikir seperti ini, perusahaan saya ini ya kecil. Tetapi sekali lagi bahwa kita itu bekerja adalah suatu tanggung jawab untuk Tuhan. Adam itu ketika dia mengelola Taman Eden, dia itu ditanya, di mana kau Adam waktu dia melakukan satu kesalahan? Kalau Tuhan tanya di mana engkau, berarti kan Tuhan itu kan maha tahu. Dia pasti tahu di mana Adam ada. Tetapi kenapa dia tanya? Tanggung jawab. Perhatikan baik-baik. Saya mau tekankan, setiap kita yang ada di sini ada tanggung jawab yang Tuhan minta. Makanya kita bekerja itu adalah apapun juga, sekali lagi, apapun juga yang kita kerjakan, kerjakanlah untuk Tuhan. Apalagi kalau kita sudah dipercaya untuk melayani Tuhan, itu luar biasa. Ya, kedatangan saya tadi ini nyanyian juga bahwa apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, ya itu terjadi dalam hidup saya. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan keliling dunia. Saya sudah hampir 20 negara untuk pergi. Ya walaupun dibilang ya mau kesaksian, mau apa kayak, yang penting saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan saya mau, karena Tuhan sudah memberkati saya untuk menjadi saluran berkat. Karena Tuhan mau adalah semua kita yang percaya kepada Tuhan adalah Tuhan mau memberkati. Dengan maksud apa? Supaya menjadi berkat. Jadi Bapak Ibu sedang jemaat di tempat ini adalah Tuhan mau memberkati kita secara berlimpah-limpah supaya kita menjadi saluran berkat. Itu tujuan Tuhan. Makanya Anda meminta. Nah, saya minta supaya kita semua yang ada di sini adalah bagaimana kita melayani Tuhan dengan sekecil apapun. Tuhan akan peduli, Tuhan akan memberikan itu kekuatan. Dan Tuhan juga meminta tanggung jawab apa yang kau lakukan. Seberapa jiwa yang kamu tangkap? Seberapa orang-orang yang kamu kabarkan Injil hari ini kepada siapa? Tuhan akan bertanya, di mana engkau John Sondapatu? Om tadi tidak jelas. Nama saya John Sondapatu. Jadi Sondapatu itu adalah cocok untuk semua. Sondapatu. Jadi patu itu ya cocok untuk semua. Ya, orang bahasa Indonesia yang jelasnya adalah serbaguna. John serbaguna. Ya. Iya. Ya, untuk Tuhan semuanya. Jadi kita ini diminta tanggung jawab. Jangan bilang, saya di sini kan hanya pekerja, saya di sini cuma jemaat, biarlah om yang tugasnya. Bukan. Kita semua diberikan tanggung jawab. Kenapa saya datang jauh-jauh di sini adalah bagaimana mendorong setiap jemaat di sini untuk menerima satu tanggung jawab dari Tuhan, supaya kita menjangkau jiwa-jiwa di sana, sehingga kalau satu orang membawa satu jiwa di sini, maka gedung ini sudah penuh. Amen. Berjanji sama Tuhan hari ini mencari jiwa di sana, Tuhan akan mencari. Tuhan akan menuntun kita. Di mana engkau? Ini yang tidak ditahu oleh semua banyak orang. Dia bilang, itu urusan jiwa-jiwa, itu adalah gembala, itu urusan jiwa-jiwa, itu adalah diaken-diaken atau majelis gereja. Tidak. Setiap orang Kristen yang sudah kontra dengan Yesus Kristus itu diminta tanggung jawabnya. Makanya itu ketika Yesus mau naik ke surga, di dalam amanat agung, pergilah jadikanlah semua bangsa jadi murid. Itu tugas murid-murid. Saudara dan saya adalah murid-murid Tuhan Yesus. Makanya kita belajar terus. Saya pun masih belajar. Kami kemarin baru dilantik yang namanya Rema Institute di Makassar. Saya umur yang paling tua, karena yang ikut itu adalah anak SMA semua. Tapi saya mau belajar terus. Kenapa? Karena saya murid. Saya memposisikan diri bahwa saya murid. Dan saya harus mempertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan. Nah, itulah persoalannya sehingga saya dirubah hidup saya. Tuhan merubah hidup kami. Usaha yang saya bangun dalam krisis seperti ini juga tetap eksis. Karena Tuhan memelihara, Tuhan melindungi, Tuhan menjaga. Setiap kita yang di dalam Tuhan, Tuhan selalu menjaga hidup kita. Ada malaikat-malaikat Tuhan yang menjaga. Perusahaan yang saya kelola hari ini juga anak saya yang kedua dan ketiga dia yang mengelola. Cewek, putri. Saya punya 3 anak putri semua.
Ya, yang satunya belum bergabung. Yang pertama itu masih dia bilang, Pak, saya akan membuat suatu klinik. Makanya saya belajar di rumah sakit Siloam. Saya sudah 3 tahun. Sudah 3 tahun jadi kepala laboratorium. Saya bilang, kamu terlalu lama. Dia bilang, tidak, Pak. Saya harus belajar ini, belajar ini. Dia punya cita-cita untuk membuka klinik. Ya, saya bilang, sudahlah. Tapi yang saya mau jelaskan adalah dimanapun saya keluar kota sama keliling-keliling mana, Tuhan selalu menjaga lewat karyawan-karyawan, lewat anak-anak saya. Jadi saya tinggalkan pun juga Tuhan itu sudah memberikan pekerjaan-pekerjaan. Dan memang luar biasa apabila kita mengandalkan Tuhan. Di dalam Yeremia dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dengan kata, diberkatilah orang yang mengandalkan. Saya mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan mengirim berkat-berkat Tuhan. Ya, Tuhan memberikan pekerjaan yang tidak pernah masuk di dalam pikiran saya. Ya, kadang-kadang kita aneh-aneh saja. Oh, kok bisa ini? Kok bisa? Ya, saya bilang sama karyawan saya, iya bisa saja, kita anak raja. Kalau yang memberikan, yang punya proyek itu adalah Tuhan, ya pastilah dia berikan yang terbaik. Jadi saya kami dolar naik pun juga ya tetap biasa-biasa saja. Saya bilang, kenapa? Setiap pagi kami mendahulukan Tuhan. Setiap pagi kami carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Hidup benar. Banyak orang yang setiap hari Minggu masuk gereja. Ya, setiap persekutuan masuk ikut-ikut, tetapi hidupnya tidak benar. Itu ayatnya itu, carilah dahulu kebenaran Allah dan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan diberikan kepada. Amin. Om Diki mau khotbah, jadi saya tidak terlalu panjang nanti kalau misalnya. Ya, jadi itu. Bagaimana membuka sesuatu yang tidak ada menjadi ada ketika kita menomorsatukan Tuhan. Ketika kita mengandalkan Dia, maka Dia akan memperlakukan kita sebagai anaknya. Kita adalah anak-anak raja. Jadi pastikan hari ini, engkau adalah anak raja. Buat sesuatu yang berbeda di luar sana. Kita membawa suatu perubahan di luar sana. Kita menjangkau mereka di sana. Dan ketika kita mempunyai hati kepada mereka, Tuhan akan sedang memperhatikan kita. Mata Tuhan tersorot kepada setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Mata Tuhan tersorot kepada setiap orang yang selalu mengandalkannya. Maka berkat-berkat Tuhan akan mengalir. Sehingga kita diberkati. Kita menjadi kaya untuk memberkati orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita. Luar biasa Bapak Ibu. Ada iklan di Jakarta bilang pandangan pertama begitu menggoda. Jadi pertama kali loh. Mantap Bapak Ibu. Saya berdoa tadi malam, Tuhan berbicara untuk jemaat di tempat ini. Saya lihat banyak orang ya, luar biasa. Saya ketemu semua ya, ada yang belum saya kenal tapi umumnya ada 1-2 yang belum saya kenal. Ya, yang lain setia-setia ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, Tuhan berbicara begini. Dalam situasi sekarang ini, Bapak Ibu, dunia sekarang ini kan semua sudah katakan akhir zaman. Kemudian memang akan datang dunia ini makin hari makin susah, bukan makin baik. Dan ini memang sudah makin lama makin kelihatan. Krisis ini sudah global, Bapak Ibu. Yang tadinya Cina itu termasuk yang paling kuat. Tapi sekarang Cina juga krisis. Jadi kalau Cina batuk-batuk, Indonesia muntah darah. Ini Cinanya batuk, kita muntah darah. Karena Cina dia krisis, Indonesia lebih parah lagi. Inilah dunia Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu tahu bahwa Cina ini sudah merajai dunia. Tapi dia sedang susah. Tapi orang Cina itu orang semangat. Dia aja batuk, kita muntah darah. Bagaimana kalau dia muntah darah? Kita mati lah. Tapi inilah keadaan sekarang. Tapi Bapak Ibu jangan takut ya. Dengan keadaan seperti ini, Bapak Ibu, ini memang sudah dinubuatkan. Jadi dengan keadaan dunia seperti ini, banyak kabar-kabar, banyak yang kita lihat di televisi. Ini bikin semangat kita turun. Itu yang disebut antusias. Ya, bahasa Inggrisnya antusias. Antusias kita itu jadi kendor. Kenapa dengan banyak masalah, jadi melayani Tuhan jadi agak lemas, mencemaskan masa depannya tidak tahu itu. Karena dunia, apalagi dunia televisi, informasi semua masuk. Kalau Bapak Ibu dengar di Nepal, gempa bumi habis Bapak Ibu. Terus kalau Bapak Ibu dengar tsunami, nanti ada typhoon dan lain-lain, belum ekonomi di dolar 15.000.
bagi orang Indonesia masalah, Bapak Ibu. Ini kan dengar-dengar yang problem. Kemudian apalagi kita tiap hari kerja, pagi berangkat, pergi kantor, pergi perusahaan, pulang lagi tiap hari, ini kan rutin. Termasuk hamba-hamba Tuhan, ini kan rutin kerjaan ini. Jadi lama-lama kita bisa kendor. Halo? Lama-lama bisa kendor, karena ini sudah setiap hari kerjaan ini. Kan muter-muter lagi ya Om, nanti minggu lagi, kembali lagi ya. Terus problem datang, masalah datang, ini muter-muter ini. Dan begitu cepat hari demi hari, lama-lama kita jadi kendor. Apalagi melayani Tuhan atau memuji-muji Tuhan, satu minggu palingan 2-3 kali. Dan palingan satu hari ini 3 jam ya. Jam 9 ketemu sampai jam 11 makan terus bubar. Coba lihat, ini kerjaan yang bertiap minggu, tiap bulan. Lama-lama jadi terbiasa. Lama-lama kita sudah jadi ya mulai lemas, mulai kendor, ya ogah-ogahan. Itu normal, ini normal, katakan kiri kanan, normal. Normal, itu manusia kok. Tidak bisa tiap hari semangat, bohong. Tapi dengan keadaan ini Bapak Ibu, yang paling penting adalah mari kita baca ya firman Tuhan. Roma, kita lihat di Roma. Ini lagunya juga cocok nih lagunya, atau bisa cocok dengan lagu-lagu tadi ya. Roma 12 ayat 11, mari kita lihat. Di layar bisa kasih keluar di komputer. Roma 12 ayat 11, coba lihat. Dengan situasi seperti ini, dunia lagi susah semua. Bapak Ibu lihat firman Tuhan pagi ini ya. Roma 12 ayat 11. Mari kita baca sama-sama 3, 2, 1 Bapak Ibu. Janganlah hendaknya kerajinan-mu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Beri kepada itu Tuhan. Dalam situasi seperti ini bisa kendor. Gereja dijual, dibeli restoran lagi. Hah? Kita kalau dengar ini bisa kendor Bapak Ibu. Yang jual pendeta lagi. Halo, kamu bukan di sini loh, Solo. Banyak di Eropa juga gereja dijual, digantiin mall. Nah ini kalau kita dengar ini kita bisa kendor loh. Tuh, kok pendeta kok jual gereja? Betul tidak? Kan milik bersama, kan kita bisa kendor nggak? Bisa Bapak Ibu. Belum lagi kita punya masalah. Siapa sih yang tidak punya masalah? Saya aja ketemu Tante Sel. Om, kalau ada waktu Om, saya mau diskusi ya Om ya. Saya juga punya masalah keluarga di kampung. Ya semua orang juga punya masalah. Betul ya? Katakan kiri kanan, semua orang punya masalah. Betul? Gak ada yang gak punya masalah. Dulu Doni, masalah juga dia. Dulu Sveiber belum datang, masalah ada. Datang, masalah juga. Biasa. Itu biasa. Mau gak yang punya masalah? Mau gak? Kalau yang sudah tidak punya masalah, innalillahi wa inna ilaihi. Itu. Kalau udah itu udah gak ada masalah, gak ada. Tapi selama kita masih hidup, pasti ada masalah. Itu kita gak bisa lari. Mau di Lagoan, mau di Manado, mau di Amerika, semua masalah ada. Betul? Tapi bagaimana kita mengatasi masalah itu? Itu yang Pak John katakan tadi. Harus andalkan Tuhan. Amin. Itu nomor 1. Jadi dalam situasi seperti ini Bapak Ibu, kalau kita ada punya masalah, ada punya problem, ingat saya ngomong, jangan cari orang yang punya masalah juga. Sudah ngerti? Karena orang yang punya masalah pasti temannya orang yang bermasalah. Orang yang kecewa pasti temannya orang yang kecewa. Ini coba dengar saya katakan. Orang yang kecewa pasti berteman dengan orang yang kecewa. Makanya akan keluar buka gereja kecewa Indonesia. Gak mungkin orang kecewa berteman dengan orang baik, gak cocok. Kalau gak cocok, mau sengaja juga lain. Betul? Bagaimana Om? Kasih orang yang kecewa ketemu yang kecewa dia lari. Bikin gereja kecewa Indonesia. Karena sama-sama kecewa. Karena mungkin orang kecewa, pasti dia pergi apa yang kecewa. Makanya kalau kita dalam keadaan seperti ini, pasti ada masalah. Kalau ketemu sama orang kecewa, waduh. Contoh, bro, saya punya pendeta itu gak beres bro. Ini menurut dia. Terus ketemu lagi temannya lagi, oh iya memang pendetaku sama. Ini masalah ini. Jadi bisa kamu jadi kecewa itu. Jadi kalau kita punya masalah, kita ngomong ke orang yang tidak punya masalah beda. Udah Pak pendeta saya masalah nih.
Tapi dia punya pendeta nggak? Oh, kamu sabar aja, mungkin kamu yang salah itu. Betul ya? Beda toh. Begitu juga kita. Kalau kita punya problem, aduh saya ditinggal pacar ini. Ketemu sama orang yang sama-sama ditinggal pacar, oh kita senasib. Nanti kita bunuh diri lah, gantung di pondok. Ini masalah. Tapi coba kalau kita ketemu dengan orang yang semangat. Pak, saya ditinggal pacar, tenang. Patah satu tumbuh 1000. Jadi orang, makanya kalau kita punya masalah, jangan datang curhat kepada orang yang punya masalah. Nanti maksudnya, karena masalah tidak bisa menyelesaikan. Harus cari orang-orang yang semangat, katakan kiri kanan. Orang-orang yang semangat. Nah, kita jadi orang-orang yang semangat. Jangan suka ngegosip orang negatif, bicara negatif, jangan. Jauhkan orang yang seperti ini. Betul. Di sini harus penuh jemaat ini. Harusnya tahun depan 2 kali kebaktian. Amin. Pagi sore. Kenapa tidak bisa? Bisa. Macam itu yang tadi kita cari satu orang satu. Ada Bapak Ibu. Nanti kita lihat. Kalau rohnya menyala-nyala, pasti ada. Jadi yang penting pertama khotbah ini kenapa kita jadi kendor, itu poinnya. Kan karena rutinitas, karena terbiasa, karena masalah jadi kendor. Itu loh ini kata-kata kendor tadi. Ya. Jadi supaya tidak kendor, bagaimana caranya? Ini yang penting. Supaya roh kita menyala-nyala. Ini bagaimana? Karena dunia ini membuat kita kendor. Dunia ini membuat kita tidak semangat. Dunia ini membuat kita tidak antusias. Tetapi dengan pagi ini, bagaimana caranya kita punya semangat? Ini penting. Ini aplikasi namanya. Ini yang paling penting khotbahnya. Pertama Bapak Ibu, kalau kita mau semangat, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Nah ini, seperti Pak Jo bilang tadi, nomor 1 adalah harus kita baca firman. Tidak bisa ditawar-tawar. Berapapun Bapak Ibu punya sibuk, jangan lupa 1 ayat, 2 ayat harus baca firman. Amin. Katakan kiri kanan, baca firman. Kalau dengar setiap minggu cuma 1 kali, 1 minggu. Tapi tiap hari, halo, semua punya Alkitab? Amin. Punya Alkitab? Alkipon? Boleh, nggak apa-apa. Ini semua ini kan Alkitab namanya. Kan ada yang Alkitab. Karena itu sama. Yang penting baca. Katakan kiri kanan, baca. Baca. Dan bukan hanya baca Bapak Ibu, tidak cukup, renungkan. Nah ini 1 hari nggak usah sampai 10 pasal, 30 pasal, itu kayak baca komik namanya. Ini baik Bapak Ibu baca, tapi kita renungkan. Amin. Makanya tidak boleh kendor, harus rajin. Kan di situ kata-kata tadi, hendaklah kerajinanmu jangan kendor. Berarti harus rajin. Berarti harus semangat. Katakan sekali lagi, semangat. Ini kunci yang pertama. Baru kita bisa roh kita. Karena Bapak Ibu, kan manusia terdiri dari 3. Saya pernah bawa di sini tubuh, jiwa, roh. Tubuh makanannya itu sebentar ada ikan woku. Tadi kita ada lihat ada roti di bawah, itu makanan tubuh. Terus makanan jiwa adalah rekreasi. Tapi makanan roh, katakan kiri kanan, firman. Jadi roh kita supaya untuk menyala-nyala itu harus kasih makanan. Apa makanannya? Adalah firman. Kalau firman dari mana? Ya baca firman. Halo, sederhana toh? Jadi rohnya supaya sehat, bisa menyala-nyala, kuncinya baca firman. Itu makanan kita, firman, nggak ada lain. Halo Bapak Ibu, kalau hanya dengar pagi ini nggak cukup. Kalau tiap hari pagi-pagi kita baca firman, luar biasa Bapak Ibu. Inilah makanannya, sehingga nanti rohnya menyala. Yang kedua Bapak Ibu, kita perlu ikut seminar, baca buku. Ibu Linda, saya tanya Ibu Linda, saya kesini pengen apa sih Ibu Gembala? Saya mau baca buku aja Pak. Tapi kalau orang Manado jangan buku-buku, itu lain lagi ya. Kalau buku-buku ini loh, ini buku-buku nih, buku. Jangan, buku aja. Ayo, baca buku atau ikut seminar dan lain-lain. Ini penting. Karena dari situ kita bisa mendapat makanan. Baca tentunya buku-buku yang baik, Bapak Ibu. Jangan buku juga macam-macam, Bapak Ibu. Jangan baca buku
hyper grace. Wah, ini masalah ini. Ini kan ini kasih karunia yang hyper sex, hyper apa. Pokoknya hyper nggak bagus, Om. Ada nggak gereja juga pengajaran hyper grace ini? Ini nggak bagus. Jangan, Bapak. Cari buku-buku yang baik. Banyak. Kalau enggak, nanti saya kirim. Amin. Masa di sini nggak ada jual toko buku ya? Ada toh? Mau bahasa Inggris, yang bahasa Indonesia, jadi kita harus buka toko buku ya, Tante Linda ya. Fotokopi boleh nggak? Nggak boleh ya? Oh, boleh ya, nanti kita sama Tante Linda. Ya. Jadi Bapak Ibu, kembali lagi firman kita, supaya kita tetap menyala-nyala baca firman, baca buku-buku. Kalau ada kesempatan ikut seminar, ini penting. Dan berteman dengan orang-orang yang positif. Ini penting. Bergaul dengan orang-orang yang positif thinking. Ingat. Kadang-kadang kalau kita lagi masalah, kita bergaul dengan orang-orang yang tidak positif, ya kita jadi loyo. Kita harus bergaul dengan orang-orang yang semangat. Terima kasih Pak Doni, saya sudah ketemu sama Ibu Febe di sini ya. Cari beliau susah sekali dulu di Lamongan ya. Tapi saking semangat nyampe juga ke Amerika. Amin. Putrinya siapa namanya ini? Putri. Nah, ada fotonya sama Om Yo. Sama tante waktu itu ya. Di Manado ya. Tantenya dia agak gemuk ya. Siapa tantenya waktu itu? Adiknya Bro Doni ya? Kakaknya. Putri, ini Amerika loh Putri. Ini bukan Lamongan ya. Hah? You senang di Amerika? Enggak. Oh senang dong, waduh, jangan minta pulang ya. Waduh, betul Putri. Amerika ini loh, bukan Ameriki. Ameriki itu di Jawa sana, ini Amerika ini untuk datang kemari. Waduh, kalau udah sampai sini, apalagi masih muda, Putri. Di sini masa depanmu luar biasa. Amin. Ini serius, Putri. Haleluya. Ini Om Diki nggak ada pesan sponsor. Apa aja belum. Tapi ini roh yang bicara ini. Dia punya muka berseri-seri, coba kasih senyum sama Bapak. Ini udah Amerika ini loh. Ini dream country. Gitu loh. Kalau sudah 30 tahun, 40 tahun boleh punya ilmu banyak. Kalau baru belajar ini tempatnya ini di kota ini internasional berapa? Seluruh dunia punya perwakilan di New York. Ini serius. PBB itu di sini loh, betul lah Om. Sehingga semua orang dunia itu lihatnya New York, bukan Washington. Di sini karena di sini ada markas PBB. Seluruh bangsa-bangsa datangnya ke New York. Jadi ini New York ini dream city, dream country. Kalau udah nyampe sini, ya aduh, harus berjuang dulu. Antusias, katakan kiri kanan. Antusias. Nah, jadi Bapak Ibu kembali lagi. Saya kasih contoh firman. Bapak Ibu, semua tahu Musa? Moses? Pernah tahu Moses ya? Moses ini kan dia dari keturunan Ibrani. Kemudian dia datang ke Mesir, lahir di Mesir. Dan waktu itu Fir'aun akan membunuh orang-orang yang baik, betul? Sehingga Moses ini siapa yang pernah nonton filmnya? Ditaruh di keranjang, mengalir di sungai Nil, betul toh? Nah kemudian diambil oleh putri Firaun. Singkat cerita, waktu Moses itu diambil dari keranjang, kemudian karena ini dibawa ke putri Firaun, zaman dulu belum ada susu itu loh, cap nona atau susu SDM itu loh, sehingga supaya anak ini bisa hidup, dititipin di orang yang punya baru melahirkan, betul tidak? Sampai karena dulu belum ada jual susu, Om, zaman dulu kan, belum ada susu sapi kalian, jadi dititipin. Singkat cerita, si Musa ini jadi besar, diangkat tinggal di istana. Tinggal di istana, waduh, anak raja loh. Enak hidupnya. Ketika Musa dewasa, umur dewasa itu 17 tahun, satu waktu dia pikir di istana dia mesti keliling-keliling, dia mau lihat dulu lah. Masa di istana terus? Nah, ketika Musa keluar istana, ayat ini di Keluaran 2, nanti Bapak Ibu baca, itu dia melihat ada orang-orang Ibrani atau orang-orang bangsanya, kayak kita orang-orang Manado, orang Lamongan, orang Indonesia yang merantau itu, loh kok disiksa? Disuruh kerja paksa oleh Firaun punya algojo-algojo, betul? Pernah nonton filmnya? Jadi dicambuk, dipukul, suruh kerja paksa ini orang-orangnya Israel ini yang keturunan ada di Mesir, kayak kita lah. Orang Manado datang sini kerja keras gitu loh. Terus disiksa lagi. Pakai algojo dicambuk-cambuk. Nah Musa lihat, loh ini kan bangsaku, kok disiksa? Ingat, karena Musa melihat
satu masalah dengan 3 poin. Ini saya kasih sampaikan sama Bapak. Kalau kita punya masalah, kita hanya biasanya melihat dengan mata. Kalau kita punya mata semua, lagi punya masalah. Setelah kita lihat dengan mata, kita pikir-pikir. Oh, bagaimana caranya ya mengatasi masalah ini? Biasanya habis mata, pikiran jalan. Itu orang bisnis juga lakukan ini. Tapi Musa dia lihat masalahnya, dia punya bangsa disiksa, kemudian dia pikir-pikir, loh, kok disiksa orang ini? Ini kan saya punya keluarga, saya punya rumpun, saya punya keluarga besar. Dia jatuh belas kasihan, hati main. Nah, jadi Bapak Ibu, kita orang percaya pagi ini, kalau kita melihat masalah, kita lihat dengan mata dan kita lihat dengan pikiran, itu semua orang di mana-mana juga sama. Tetapi kita harus beda, harus tambah satu, pakai hati-hati. Seperti Musa. Waktu dia lihat bangsanya disiksa, hatinya dia tidak tahan. Kasihan amat, kok disiksa, saya punya bangsa ini. Hatinya tidak tahan. Ketika hatinya tidak tahan, Bapak Ibu, apa yang dia lakukan? Ini dia harus meninggalkan istana. Kenapa dia bunuh Algojo itu? Kalau dia bunuh Algojo, pasti dia tahu harus ada risiko. Ini kan raja punya orang, berarti dia harus meninggalkan istana. Gara-gara hati, dia tidak tahan, dia lihat ini hanya dia bunuh. Apa yang terjadi? Dia dikejar-kejar Firaun. Betul? Karena dia sudah bunuh Firaun punya Algojo. Akhirnya Musa harus meninggalkan istana, lari. Betul? Dan repotnya, ketika Musa sudah menolong orang Israel, malah orang Israel sendiri curiga. Ketemu dia lagi, oh bisa kita dibunuh juga ini, karena dia belum tahu. Nah ini persoalannya. Kadang-kadang kita berbuat baik, kita mau yang berbuat baik, malah kita dicurigai. Seperti Musa. Dia pertama ketemu orang Israel, wah kita bisa dibunuh juga, Algojo aja dia bunuh. Karena mereka belum mengerti hatinya Musa. Mereka belum mengerti waktu itu. Setelah Musa harus lari, dikejar-kejar Firaun. Kenapa? Karena dia punya hati tidak tahan. Nah, Bapak Ibu, kenapa Musa diangkat Tuhan? Kenapa Musa menjadi bangsa pilihan, yang menjadi ketua ataupun pemimpin bangsa pilihan harus membawa bangsa Israel keluar dari Mesir? Karena hati Tuhan juga tidak tahan melihat orang-orang yang seperti Musa. Ketika Bapak Ibu ada di tempat perantauan ini, Bapak Ibu punya hati yang saya sangat yakin. Kita berantau ke Amerika karena kita mau memberkati saudara kita di kampung. Kita cari kesempatan lebih baik di Amerika karena kita banyak menolong saudara kita di kampung. Amin. Ini harus jujur. Berarti kita ada punya hati belas kasihan. Nah, Tuhan cari orang-orang yang hatinya tidak tahan. Akhir-akhir ini hati-hati Musa. Persoalannya Bapak Ibu, tahankah lihat kalau ada keluarga kita yang belum percaya Yesus, yang akan binasa? Itu masalahnya. Belum semua orang Indonesia yang ada di Amerika ini hari ini masuk gereja. Nangkap maksud saya Bapak Ibu? Belum tetangga-tetangga kita, belum yang lain-lain. Kalau kita seperti Pak John katakan tadi, kita tidak tahan melihat mereka, karena mereka akan binasa. Halo? Kepercayaan kita, kalau mereka tidak percaya Yesus, pasti binasa. Setuju? Tapi kita yang sudah percaya Yesus akan terima kekekalan itu. Adakah kita tahan? Lihat tetangga kita yang belum percaya Yesus. Mungkin dia bukan orang Lamongan, mungkin dia bukan orang Manado, siapa tahu dia orang negara lain. Adakah kita tahan itu? Lakukanlah itu Bapak Ibu. Seperti Musa. Kalau kita lakukan itu, Bapak Ibu akan lihat. Di gereja kita bukan hanya orang Indonesia, tapi mungkin bisa ada orang Malaysia. Dulu ada orang Malaysia ya, wah puji Tuhan ada Malaysia, ada juga nanti Kamboja, ada juga Vietnam, ada juga Korea. Amin. Itu kalau kita tidak tahan melihat mereka, kita bisa memberkati mereka. Itu yang dimaksudkan oleh Pak John. Nah, puji Tuhan ada Malaysia. Nanti kita tanya lagi, siapa lagi kenalannya orang Malaysia. Jadi di sini yang kita perlu Bapak Ibu. Hati-hati Musa yang penuh belas kasihan saat-saat ini yang Tuhan mau. Amin.
Amin. Aminnya sedikit om. Kita sendiri pusing dari pagi sampai malam boro-boro loh cari-cari orang loh. Kan katanya Pak John. Bapak Ibu mau diberkati? Amin. Saya tertarik dengan Pak Veritasi. Waktu saya ketemu dia di Houston, dia orang pernah datang di sini yang gemuk-gemuk itu. Dia cerita Bapak Ibu, dia bawa mobil, satu mobil dia ada orang hitam apa naik dalam mobil itu dia injili. Gimana caranya? Cuma dia memang pintar ngomong Inggris sih. Waduh, kita orang nggak bisa ngomong langoan sama orang sana. Nah, dia ingin mencoba memenangkan jiwa Bapak Ibu. Satu jiwa orang Vietnam akhirnya dapat itu. Dia cerita sama saya. Om, akhirnya orang Vietnam itu punya restoran om. Waduh, kita kebaktian di apa? Louisiana ya. Dia mengajak saya, cuma saya waktu itu tidak ada waktu dari New York bulan Desember. Dari kesaksian beliau Bapak Ibu, dia bisa memenangkan jiwa cuma dari masalah ketemu di jalan. Halo, bagaimana kita? Apakah ada tetangga kita yang kita bisa menangkan? Atau kita saja? Kalau kita punya hati seperti Musa, pasti kita tidak tahan, ada antusias. Saya satu lagi kasih cerita sama Bapak Ibu. Pasti orang Amerika tahu ini. Pernah nonton film Papaya itu, The Sailorman? Pernah? Ada tuh, Papaya itu. Yang dia kalau dia punya istri namanya Olive. Pernah dengar? Pernah nonton ya? Tidak. Kalau di Indonesia terkenal itu. Jadi Papaya ini, dia punya istri cantik sedunia namanya Olive. Betul? Waktu itu dia Olive ini karena cantik, kemana-mana Olive pergi dikeroyokin orang. Si Papaya juga bangga juga. Tapi lama-lama ada orang mulai nakal, mulai ganggu-ganggu Olive. Oh, marah Papaya dia begini. Dia minum itu apa? Peanuts. Oh, dia pukulin semua orang karena dia antusias. Orang yang antusias itu punya semangat. Dia bela kebenaran seperti Musa. Tapi kita tidak perlu berantem, tapi kita ada belas kasihan. Orang-orang yang antusias hatinya punya belas kasihan Bapak Ibu. Belas kasihan ini yang akhir-akhir ini sudah hilang. Saudara kita namanya Ojek Alibis. Bapak Ibu pernah dengar? Ini pengacara terkenal di Indonesia. Bapak Ibu kalau buka di website Ojek Alibis, ini dia orang Kristen. Dia berjanji waktu dia umur 60 tahun dia akan tinggalkan sebagai pengacara, dia mau melayani Tuhan. Dia sudah proklamirkan di Manado. Apa yang terjadi Bapak Ibu? 9 bulan dia nasarnya dia lepas. Ternyata Ojek Alibis dia melihat uang itu hanya dengan mata dan dengan pikiran dia. Uangnya dia Bapak Ibu mungkin 1 triliun kalau dihitung. Ojek Alibis punya aset. Tapi masih bisa masuk penjara dengan urusan $5.000. Dia sogok hakim yang ada di Sumatera. Bapak Ibu tahu sekarang dia masuk penjara. Setelah masuk penjara Bapak Ibu, ketahuan 10 istri, 20 anak. Oh, rupanya dia nggak mau jadi pendeta gitu karena masih mau banyak istri gitu sama anak 20 istri. 20 istrinya. 10 istrinya yang resmi. Ada anak yang namanya bintang film. Namanya siapa namanya? Velosa apa? Kalau Bapak Ibu buka, itu bintang film di Indonesia. Velosa dengan mamanya orang Islam. Itu anak yang paling tua. Dan dia masih punya anak 3 tahun. Dengan 10 istri. Sekarang dia masuk penjara. Stres. Sudah tidak bisa lagi apa-apa. Dia mau jadi gila. Apa ini punya? Karena dia lihat uang itu hanya dengan mata dan pikiran. Dia tidak pakai hati. Kalau dia pakai hati, sudah punya uang mau 1 triliun, ngapain hati? Ke Amerika aja om kita bantu di sini orang Kristen. Dia juga Kristen loh, bantu ke sana sini cukup. Tapi dia masih belum puas. Dia masih lihat dengan pikiran dan matanya uang itu. Masuk penjara. Sekarang nggak ada guna. Istri satu pun nggak ada yang datang nengok. Karena ukurannya 1 kali 2 meter. Di situ berak, di situ mandi, maaf, di situ tidur. Sedangkan biasa hidup mewah, mati nggak? Ya stres. Pergi ke rumah sakit jiwa. Ini yang terjadi Bapak Ibu. Karena tidak ada hati lagi. Jadi Bapak Ibu marilah pagi ini, kalau kita punya antusias, kita punya semangat, harus hati ini penuh belas kasihan. Hati-hati seperti Musa yang Tuhan akan cari hari-hari. Ini kan sudah masa-masa akhir zaman. Hati-hati Moses yang Tuhan akan cari. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu masih ingat saudara-saudara kita yang belum terima Yesus? Adakah kita punya beban? Enggak usah yang di Indonesia, yang di sini dulu.
Yang di Amerika juga masih banyak. Betul tidak Bapak? Masih ada teman-teman kita sekerja yang mungkin mereka belum kenal Yesus. Adakah hati kita untuk kasih Yesus sama mereka? Memang kalau soal persoalan kita masih banyak masalah, masih banyak problem. Tetapi dengan banyak problem itu masih adakah kita mau bawa mereka kepada Yesus? Ini hari-hari ini Tuhan mau hati-hati Musa yang penuh belas kasihan. Saya percaya gereja ini kita akan penuh. Amin. Amin. Ini aja udah penuh ini. Tapi penuh ini karena 2 digabung 1. Saya baru kaget. Biasanya pagi satu minggu 2 kali ya. Saya Om ya. Sekarang digabung 1 ya. Nanti besok kita buka 2 lagi. Amin. Amin. Katakan amin. Amin. Ya kalau sudah penuh porsinya, kita buka 2, buka 3. Amin. Amin. Kenapa mungkin hanya 2? Buka 3. Buka 4. Kenapa Bapak Ibu? Saya kemarin baru rapat besar. Ini satu informasi terakhir. Saya rapat besar di seluruh dunia. Kita ada di 188 negara kumpul di Kuala Lumpur. Dari Hagai Institute saya menghadiri. Presentasi dari Amerika Bapak Ibu. Itu 2050, sekarang 2015. 2050 orang Kristen yang ada di Amerika turun 40%. Hah? 40% turun. Di Eropa juga sama. Sehingga kita orang Indonesia presentasi kita nggak bisa terima. Loh kenapa mesti turun? Sedangkan di Indonesia naik. Kan terbalik. Harusnya kan kita nggak boleh turun. Tapi diprediksi tahun 2050 akan turun. Apalagi dengan keadaan sekarang Bapak Ibu. Ada hypergrace, ada LG itu, lesbian, gay, LGBT ya. LGBT itu. Wah, itu kan ngawur. Orang sudah tidak mau ke gereja. Gereja larang sih. Apa? Otomatis akan turun. Ini memang akhir zaman. Tapi Bapak Ibu jangan khawatir. Gereja yang ada di tempat ini masih ada roh Allah yang menyala-nyala. Kita harus bisa bangkit. Amin. Kita tidak bisa ikut mereka. Halo? Tahun 2050 saya sudah innalillahi wa innillahi Om. Kita juga mungkin sama Om. Betul ya? Loh, tapi Tante Linda masih bisa tahan sampai 2050. Masih ada 35 tahun lagi. Berarti saya sudah 107 tahun. Mungkin kalau ada pun jalannya udah begini udah. Betul kan? Tapi yang masih muda-muda, halo, kita harus bikin kebaktian, harus punya tujuan. Sekarang saya tantang Bapak Ibu, kalau saya bisa datang 2 kali, kenapa nggak kebaktian kita bikin 2 kali lagi Om? Tahun 2016, boleh dong? Halo, kok diam semua nih? Orang kalau antusias mesti ada ini. Loh, kalau orang punya semangat, harus punya antusias, harusnya bisa. Amin. Loh. Amin. Wah, kok gak ada yang jawab nih? Amin. Yang belakang sana. Loh, bagaimana? Masuk gak logika kita? Orang yang punya semangat, harus ada perubahan. Amin. Bro Doni, senyum aja loh bro. Amin ada tangan kayak papa itu, minum itu. Apa? Ayo. 2016 Januari kita bikin 2 kali. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Ih, jangan dikurangi. Gak apa-apa, ini kan tahun kebenaran. Tapi kalau kita orang-orang yang semangat, kita orang-orang yang punya antusias, 2 kali nggak cukup. Kalau ini udah penuh loh, Om. Udah penuh ini. Jadi kita bikin 2 kali, 1 kali nggak cukup. Halo. Kalau orang semangat, ini kita semangat kok. Tapi kalau orang yang nggak semangat jadi ya Allah Om, bikin 1 kali aja lah, nggak apa-apa. Itu jangan yang begitu, jangan dekat-dekat orang yang begitu. Betul? Harus orang yang semangat toh. Loh, halo, majelis, Bro Doni harus nomor 1 ini. Mei itu udah datang, mesti bikin 2 kali. Amin. Iya dong. Loh, kok amin masih dikit ini? Amin. Udah hebat, boleh. Amin. Iya, dikatakan 2 kali. Oh, boleh nggak Om saya katakan ini loh, bukan saya. Siapa ya baca tidak? Serius ya? Berarti saya harus datang 2 kali Om. Tiket Tuhan siapin, apa? Amin. Percaya sama saya. Kita harus 2 kali. Apakah kita mau sore yang 1 atau yang pagi terserah. Tapi saya sangat yakin orang-orang yang semangat, rohnya menyala-nyala, 2 kali tidak ada masalah. Tepuk tangan untuk Tuhan. Ini yang penting. Firman Tuhan rohnya menyala-nyala. Ada 1 semangat kita 2 kali dong. Jangan datang kemari Bapak Ibu jadi beban.
Oh beban lagi, lagu lagi latihan. Ini kita kan so kerja udah capek. Ah ini yang tadi saya bilang jadi kendor. Tapi kalau ada semangat, kasih mula-mula itu Yesus seperti Moses, seperti Papa the Sailor Man, jadi 2 kali. Halo, soal masalah ada. Dan di mana-mana saat-saat ini Bapak Ibu, kita gereja itu dibuka karena GKI itu. Tahu GKI, Gereja Kecewa Indonesia itu. Orang-orang yang kecewa, akhirnya keluar bikin gereja lagi. Ini yang bikin masalah. GKI itu loh. Tapi kita nggak boleh larut dengan GKI, amin? Amin. Kita harus patah 1 tumbuh 1000. Yuk pergi silakan. Tapi saya akan bikin lebih banyak lagi. Amin. Amin. Jangan terbawa dengan itu, jangan. Kalau itu bisa-bisa, maaf ya, bisa-bisa kadang-kadang iblis campur tangan. Tapi saya tidak katakan yang begitu di GKI itu iblis, jangan salah ngerti. Jangan salah ya. Mengerti maksud saya? Tetapi kalau orang yang kecewa ketemu orang kecewa, ini asal luas. Tidak usah di Amerika Bapak Ibu. Di Manado itu saya mencari data. Gemim ada 1.700 gereja. GPDI 1.650 gereja. Tapi gereja yang 1.650 itu sebagian besar GKI. Kecewa-kecewa bukan lagi di kampung sini. Bukan kampung sini, bukan ada itu sesini tahu dah ini. Bukan cuma di Amerika Bapak Ibu, di Sulawesi Utara sana segitu banyak. Ya jangan pura-pura nggak tahu lah. Di Lamongan juga banyak ya sesuatu ya. Belum 1 gang ini nanti, Om. Tapi sudah ada yang kecewa, kumpul buka lagi. Kecewa-kecewanya bukan lagi di sana. Nah itu, ini kan. Gak usah khawatir Bapak Ibu. Saya yakin tahun depan 2000. Ini cuma tinggal 3 bulan ya. 2016. Halo? Mau bikin 2 kali? Haleluya. Ini suruhnya menyala-nyala. Ini firman. Kalau kita ada antusias, ada roh menyala-nyala 2 kali itu kecil. Amin. Om 2 kali kolektor Om. Kalau orang yang roh menyala-nyala gak usah takut ya seperti itu. Tuhan akan siapkan dan Bapak Ibu akan lihat. Tempat ini akan kemuliaan Tuhan lagi. Amin. Ada semangat lagi. Bukan sekarang tidak semangat loh. Karena rohnya menyala-nyala berarti ada antusias. Pak John mau datang lagi Pak John? Amin tuh, mau datang tuh. Pengusaha ini tenang, kalau dia nggak usah dipikirin tiket, amin. Tuhan udah siapin tiket kok. Pakai kita punya pesawat yang double decker itu loh. Orang bilang Pak Diki ini lagi Krismon ke Amerika. Iya, Tuhan udah siapin kok. Udah. Ini Bapak Ibu tahu, kalau 1.600 US dollar kali 15.000 itu kan jadi berapa puluh juta. Tapi waktu saya pertama kali datang sini dulu itu cuma dolarnya 11.000. Sekarang udah 15.000. Bapak-bapak punya dolar bawa ke Indonesia jadi kaya, betul? Ya, kalau 1 dolar jadi 15.000 Bapak, itu sudah 25%. Lumayan. Makanya Bapak Ibu, ketika roh menyala-nyala, nanti Bapak Ibu akan lihat berkat juga akan menyala-nyala. Amin. Tapi kalau kita hanya lihat selalu uang itu dengan mata dan hati, dengan pikiran, nggak cukup Bapak Ibu. Bisa jadi kayak OC Kaligis. Lebih baik kita lihat uang, kita lihat masalah, dipakai hati. Coba pegang tangan hati, pakai hati. Nah, kalau pakai hati, ya, melayani Tuhan juga pakai hati. Capek juga nggak ada masalah. Ini pakai hati. Amin. Ini yang Tuhan mau hari ini. Mari pemain musik kita siap. Dengan hati ini kita menyanyi yang tadi, lebih dalam lagi dengan Yesus. Ketika kita lebih dalam dengan Yesus, hati kita seperti Musa. Ada hati-hati Moses yang ada di tempat ini, yang Tuhan akan angkat. Dan pas di tahun depan kita penuh antusias, penuh semangat 2 kali kebaktian. Maaf ya Om Subiki, 2 kali kebaktian Om. Dan penuh karena ada antusias, karena ada roh yang menyala-nyala. Kita menyanyi dari Elis dalam lagi. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati beberapa menit. Kita lebih dalam dengan Tuhan. Firman Tuhan pagi ini kita roh menyala-nyala dan kita akan bangkit. Kita akan semangat 2016. Kita akan mulai dengan kebaktian juga 2 kali. Nanti kita aturlah, Tuhan yang tahu mana yang paling bagus jamnya. Tapi yang penting ada semangat. Amin. Lebih dalam lagi. Mari Bapak Ibu, dalam lagu ini kita mari
kita mempunyai hati-hati Moses, Tuhan akan lihat hati-hati Bapak Ibu lebih dalam lagi dengan Tuhan. Lebih dalam lagi. Mari Bapak Ibu, beberapa saat ini kita lebih dari segala yang ada. Kita memulihkan hubungan dengan Tuhan. Lebih dalam lagi. Ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Mari Bapak Ibu kita nyanyi dengan sungguh-sungguh, tutup mata. Lebih dalam lagi ku rindukan. Rindukah saudara berhubungan dengan Tuhan pagi dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Instrumennya Bapak Ibu, masalah ini pasti ada. Masalah tiap kita pasti ada. Tapi dengan firman pagi ini, biarlah masalah saudara serahkan kepada Tuhan. Marilah kita hidup lebih dalam dengan Tuhan. Rindukah saudara lebih rohmu dengan Tuhan lebih dalam? Rindukah saudara rohmu menyala-nyala? Oh Yesus, jangan kalah dari masalah, jangan kalah dengan persoalan. Tapi kami percaya, biar rohmu dekat dengan Tuhan. Rohmu perlu dimakan, rohmu perlu diberi makan. Firman Tuhan adalah makanan roh kita. Biarlah Bapak Ibu, Tuhan akan cari hati-hati Moses. Tuhan akan cari hati-hati yang penuh belas kasihan. Tuhan akan cari hati-hati yang tidak tahan. Ketika kita melihat jiwa-jiwa, hati kita tidak tahan, Tuhan akan angkat Bapak Ibu. Mungkin keluarga kita, mungkin saudara kita, mungkin itu hamba Tuhan sekalipun. Tapi Tuhan katakan, mari Bapak Ibu, tempat ini 2 kali kebaktian Tuhan. Di tempat ini ada hati-hati yang tidak tahan Tuhan. Pulihkan kami Tuhan, pulihkan gereja ini Tuhan. Mari Bapak Ibu, angkat tangan saudara, atau taruhlah tanganmu di dadamu juga boleh. Biar tangan kiri di dada, angkat tanganmu Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kalau roh kami sudah kendor Tuhan. Firman-Mu pagi ini Tuhan, biar kerajinan kami tidak kendor, biar roh-Mu menyala-nyala, mau melayani pekerjaan Tuhan. 2 kali kebaktian bukan pekerjaan manusia Tuhan, tapi 2 kali kebaktian itu adalah pekerjaan Tuhan. Oh Tuhan, ampuni kami Tuhan kalau kami sebagai orang yang sudah rutinitas Tuhan. Kami jadi kendor hari-hari ini Tuhan. Dunia begitu penuh masalah, tapi Tuhan, pagi ini kami dipulihkan. Pagi ini kami dipulihkan Tuhan. Biar roh kami menyala-nyala Tuhan. Ampuni Bapak. Kami mau lihat masalah kami bukan dengan pikiran dan mata kami, tapi mata hati kami dibukakan Tuhan. Masalah itu kecil di mata Tuhan. Oh Yesus, Yesus tolonglah kami semua Tuhan. Yesus tolonglah saudara-saudara kami ini Tuhan, seluruh jemaat yang ada di EPFC Tuhan. Oh Yesus, GPDI di New York ini Tuhan. Berkati Bapak Kepala Suwiji Tuhan, Ibu Linda, berikan mereka kekuatan, berikan mereka roh yang menyala-nyala Tuhan. Oh begitu juga seluruh aktivis majelis jemaat Tuhan. Biar kami mengerti Tuhan firman-Mu pagi ini. Kalau roh kami agak kendor Tuhan, semangat kami agak kendor Tuhan, masalah kami banyak Tuhan, tapi pagi ini firman-Mu Tuhan, roh kami akan menyala-nyala Tuhan. Roh kami menyala-nyala, katakan Tuhan, ampuni kami Tuhan. Kalau 2 kali kebaktian jadi 1 kali tahun ini, tapi tahun depan kembali 2 kali Tuhan. Kalau ada roh yang menyala-nyala Tuhan, pulihkan kami Tuhan. Tuhan, kebaktian itu bukan milik kami, tapi milik-Mu Tuhan. Jiwa-jiwa bukan milik kami Tuhan, tapi milik-Mu Tuhan.
Mari Bapak Ibu, kita antusias kembali, kita menyala-nyala kembali Tuhan. Mari bangun roh kita lebih dalam dengan Yesus. Bangun roh kita di mana kita berada Tuhan. Situasi seperti ini Tuhan, bangkitkan roh kami Tuhan. Berkat kami di tangan-Mu Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Oh Yesus, apapun masalah saudara, pagi ini akan Tuhan angkat. Iman saudara menyala-nyala dengan rohnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pulihkan kami Tuhan. Pulihkan Tuhan dengan roh yang menyala-nyala Tuhan. Antusias. Oh terima kasih Tuhan. Kalau ada yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, ketika roh kami menyala-nyala, sakit hilang. Ketika pekerjaan kami sedang masalah, rohnya menyala-nyala, Tuhan buka jalan. Tuhan, berikan buka jalan kepada kami Tuhan. Berikan hikmat marifat Tuhan. Ketika roh kami menyala-nyala, Tuhan pasti buka jalan. Ada satu antusias dengan Tuhan, ada satu hubungan dengan Tuhan, ada satu kerinduan hubungan dengan Tuhan. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, oh ya, selalu berada di dekat. Ketika engkau baca firman, engkau dekat dengan Tuhan. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, Tuhan kami di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi. Oh Yesus, Yesus, ku rindu Kau Tuhan. Lebih dari segala yang kami punya Tuhan. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus. Ku mengasihi. Nyanyi lebih dalam, jangan tahan. Lebih dalam, katakan Tuhan, aku butuh Kau Tuhan. Rohku butuh Engkau Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam dengan Tuhan. Cinta Kau Yesus. Ku mengasihi. Sekali lagi lebih dalam. Mari katakan lebih dalam lagi. Ku rindu bertemu denganmu pagi ini Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Katakan lebih dalam lagi. Ku cinta Kau Yesus. Ku mengasihi-Mu. Ku mengasihi. Sekali lagi ku mengasihi-Mu. Ku mengasihi-Mu. Mari Bapak Ibu beri kemuliaan untuk Tuhan. Terima kasih Bapak, Kau sudah jawab doa-doa kami Tuhan. Biar kami menjadi orang-orang yang antusias. Biarlah kami menjadi orang-orang yang semangat. Roh kami menyala-nyala Tuhan. Kami sangat yakin mujizat terjadi mulai saat ini Tuhan. Bangkitkan gereja ini Tuhan. Roh kami menyala-nyala, tidak ada yang terlewat. Sehingga Tuhan, kemuliaan demi kemuliaan hanya bagi-Mu. Kemuliaan demi kemuliaan terimalah Bapa dari tempat ini. Oh terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan penyembahan kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu Bapa. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kita sama-sama katakan amin. Terima kasih.